Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini satu hadis arba'in lagi yang akan kita pelajari bersama, yaitu hadis yang ke-37 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fi ma yarwihi tabaraka wa ta'ala innallaha katabal hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah faman hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin dhi'fin ila at'afi katsirah faman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah faman hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat atau berazam ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia belum mampu untuk mengerjakannya, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Dan barang siapa berazam, bertekad, berniat untuk mengamalkan satu kebaikan, fa'amilaha, dan dia diberikan kemampuan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk mengerjakannya, kataballahu indahu asra hasanatin, Allah akan berikan pahala baginya 10 kebaikan ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat kebaikan, di'fin ila at'afi katsirah, dan bisa berlipat banyak lagi. Akan tetapi wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa ada orang yang berazam, bertekad untuk melakukan sebuah keburukan, falam ya'malha, dan dia belum sempat untuk mengerjakannya, kataballahu indahu sayyi'atan hasanatan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang bertekad, berniat untuk melakukan satu keburukan, fa'amilaha, dan dia bisa untuk mengerjakannya, kataballahu indahu sayyi'atan wahidah, Allah akan tulis baginya satu keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maha murahnya Allah bagi hamba-hambanya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan kebaikan yang kita niatkan dan belum kita kerjakan, sudah dituliskan satu kebaikan bagi kita semua. Apalagi ketika kita sudah berniat dengan sidik, berniat, berazam untuk betul-betul melakukan perbuatan baik itu, dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya, maka Allah tuliskan baginya 10 kebaikan, tidak satu kebaikan, tetapi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan ila at'afi katsirah, dan masih bisa berlipat-lipat lagi. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maha murahnya Allah kepada seorang hamba
ditunjukkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang berniat dan mau mengerjakan kebaikan. Dan selanjutnya hadisnya adalah, dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan tetapi dia belum bisa mengerjakannya, dalam hal seperti itu Allah masih berikan kebaikan bagi dirinya. Kataballahu indahu hasanatan wahidah. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, akan tetapi dan dia bisa mengerjakannya, maka Allah hanya tulis satu keburukan baginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah hati tentunya menjadi prioritas sebelum kita melakukan tindakan-tindakan atau ibadah-ibadah dengan jawarih kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat besar dan banyaknya apa yang dikerjakan oleh seseorang itu, kecuali Allah melihat bagaimana keikhlasan yang tumbuh dari orang tersebut. Bisa saja satu kebaikan itu akan menghapus banyak keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, karena Allah ridho terhadap kebaikan yang sedikit yang kita kerjakan itu, karena kita ikhlas mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang yang dikisahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sangat panjang, seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing yang sangat haus dan sampai hampir meninggal karena hal itu. Kemudian seorang pelacur ini mengambilkan air dengan sepatunya ke dalam sumur, kemudian meminumkannya kepada anjing itu. Ini menunjukkan kepada kita semua, ketika kita melihat dosanya seorang pelacur itu dibandingkan dengan kebaikan yang dia lakukan kepada hewan, mungkin dalam nalar kita tentunya banyak keburukan daripada kebaikan yang dilakukannya. Inilah bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita sebagai seorang hamba. Ketika ikhlas diri kita mengerjakan satu kebaikan, sekecil apapun itu, akan bisa besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah seorang sahabat, Usairin bin Abdul Ashal, sahabat Rasulullah SAW, yang menjadi perdebatan di kalangan sahabat-sahabat ketika masuk Islam di depan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian belum sempat sholat, belum sempat untuk mengerjakan amalan-amalan lain. Kemudian Rasulullah saat itu juga setelah Usairin masuk Islam, kemudian mengajaknya untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Usairin meninggal di peperangan tersebut. Kemudian para sahabat banyak bertanya-tanya, baru masuk Islam, belum sempat melakukan ibadah-ibadah yang lain, hanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah mengatakan dia adalah ahlu surga, dan Abu Hurairah mengatakan ini adalah sahabat Rasulullah yang masuk surga sebelum menempelkan jidatnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung bagaimana niat kita, bagaimana ketulusan kita untuk mengerjakannya, bagaimana kerendahan diri kita untuk betul-betul mengharap keridhaan Allah. Amalan sedikit akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung bagaimana niat kita dalam mengerjakannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu menjaga niat baik kita dalam mengerjakan semua amalan-amalan kebaikan kita, dan selalu kita mengikhlaskan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.